Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan analisis varian klasifikasi ganda atau multiple classification. Baik, jadi multiple classification ini klasifikasi ganda di mana di dalamnya ada dua kategori atau lebih. Cuman dalam contoh buku Pak Sugiono yang dibahas hanya ada dua kategori, yaitu kategori pria dan kategori wanita. Oke. Jadi dalam kesempatan ini saya mengambil menjelaskan secara persis buku yang ada di Pak Sugiono, tepatnya halaman 185. Jadi data ini saya kutip dari buku Pak Sugiono halaman 185. Oke, di sini yang akan diuji hipotesisnya berbunyi seperti ini. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai berdasarkan alat kerja baru. Jadi ini ada eksperimen, ada treatment, ada perlakuan. Jadi pegawai itu diberi alat kerja baru. Ini ya. Jadi ini. Kemudian yang HO2-nya tidak dapat perbedaan produktivitas kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga tidak terdapat interaksi antara alat kerja baru dengan jenis kelamin dalam hal produktivitas kerja. Jadi tidak terdapat interaksi antara alat kerja baru dengan jenis kelamin dalam hal produktivitas kerja baru. Tidak terdapat interaksi antara alat kerja baru dengan jenis kelamin. Artinya alat kerja baru itu tidak membuat adanya perbedaan kerja antara laki-laki dan perempuan. Oke, saudara, ini merupakan hipotesis yang ada di buku Pak Sugiono. Saya cuma ngutip. Gimana cara mengerjakannya? Saya lebih mengarah kepada cara memahami kerja-kerja matematisnya, kerja-kerja statistiknya. Oke, sebelum saya ini lanjutkan, perlu saya jelaskan. Jadi datanya ini sebenarnya ini X1, X2, X3. Kenapa ini? Karena memang Pak Sugiono ini langsung dikodratkan. Jadi dari mana 144? Jadi X1 ini dikodratkan. Ini dikodratkan, 18 dikodratkan jadi seperti ini. Kemudian 126 ini dijumlahkan ini. Ini yang pria 126 dijumlahkan. Ini yang wanita. Jadi total bagian bersih. Ini yang wanita jumlahkan seperti ini. Ini juga. Oke. Ini ternyata di Pak Sugiono ada kesalahan. Di Pak Sugiono ya. Di sini ini kan kodrat dari 14, Pak. Dari 14 kodratnya 196. Punya Pak Sugiono tertulis 256. Ini yang tertulis di Pak Sugiono. Kemudian kodrat 13 itu sama dengan 169. Di Pak Sugiono tertulis 196, kewalik. Ya. Kemudian yang di sini punya Pak Sugiono ini 44 kodratnya sama dengan 648. Punya Pak Sugiono tertulis 1708. 42 kodratnya 590 tertulis 617. Nah, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan biar ini. Kemudian di Pak Sugiono 205 ini ya. 205 ini ini nih 4557 ini 4457 ini diperoleh dari 2552 tambah 2005 sama dengan 4557. Dapatnya Pak Sugiono 2005 terus 2092. Jumlahnya 4644 yang betul 4557. Kemudian ini karena ini salah maka ini juga ini punya Pak Sugiono tertulis 6219. Dan ini 1358 tertulis 13667. Itu koreksinya sebelum kita lakukan pengerjaan lebih lanjut. Ini ada 185 ya. Coba kita lanjutkan sekarang. Kalau sudah sama-sama kita sadari ada kesalahan penjumlahan. Oke. Langkah penyelesaiannya yang pertama untuk menjawab hipotesis ini. Jadi ini data-data ini kita lakukan untuk menjawab hipotesis ini. Maka langkah-langkahnya pertama kita menghitung jumlah kodrat total. Jumlah kodrat total rumusnya seperti ini. Jadi ini
jumlah X kuadrat total, jumlah X kuadrat total. Jadi X kuadrat total ini X top ini 1580. Udah saya kasih lingkaran, pindah ke sini. Kemudian sigma total ini 890, udah saya pindah sini. N-nya 60. Dari mana 60 ini, Mbak? Ini kan X1 ini 10, X2 10, X3 10. Baru ini yang bagian kelompok wanitanya 10, hingga ketemu ini 10 ketemu 60. Jadi N-nya ini besar sama dengan 60. Tinggal saudara mengerjakan. Jadi ini 13580 kurangi 890 kuadrat bagi 60 ketemu 378,33. Ini namanya jumlah kuadrat total, kita pindah ke sini. Yang kedua, kita menghitung jumlah kolom. Ini arah ke bawah. Jadi kolom arah ke bawah. Ini arah ke bawah. Oke ya. Arah ke bawah ini. Jadi X1 ini ke bawah. Oke. Makanya di sini jumlah kolom rumusnya sama dengan X1 kolom. Jadi ini kolom 1. Nah, ini kolom 1 ketemu 258. 258. Ini 258 ya. Dikuadratkan bagi 20. Dari mana 20 ini? Pria dan wanita kan 20 masuk sini. Kemudian 299 yang ini, Pak. 299 yang ini. Dan 333. Ini kolom 3. Nah, ini. Nah, 890-nya ini masuk lagi. Baru setelah ini Anda lakukan kalau 258 dikuadratkan dulu bagi 20, ini hasilnya. 299 dikuadratkan dulu bagi 20, ini hasilnya. Kemudian 333 dikuadratkan bagi 20, ini hasilnya. Yang ini dikuadratkan bagi 60, ini hasilnya. Sehingga ketika ini ditambah kurangi, maka sama dengan 141,03. Jadi sampai sini kita udah tahu jumlah kuadrat total sama dengan 378,33, jumlah kuadrat kolom sama dengan 141,03. Langkah ketiga, menghitung jumlah kuadrat baris dengan rumus baris ke kanan. Baris ke kanan, jadi baris ke kanan, ini baris ke kanan. Baris ke kanan, Mbak. Oke, baris ke kanan. Udah saya ini kasih ini 464 masuk sini, nanti kemudian 426 dikolomi masuk sini, 890 masuk sini. Ini kenapa 30? Karena ini penjumlahan dari ini. Ini baris jumlah, ini X1-nya, ini X2-nya, yang pria ini X3 ketemu 646. Ini kan hanya 30, jadi 464 bagi 30. Yang 426 kan ini. Dari 132, 141 ini bagi 30. Sehingga hasilnya akhirnya ya udah ketemu seperti ini, 24,06. Jadi 464 dikuadratkan bagi 30, ini hasilnya. 426 dikuadratkan bagi 30, ini hasilnya. 890 dikuadratkan bagi 60, ini hasilnya. Sehingga kalau ini 7176,53 tambah 6049,2 kurangi 13201,67 sama dengan 2406. Jadi jumlah kuadrat baris ketemu 2406. Jadi pastikan pindah seperti ini biar nggak repot kita nanti cara ngerjakannya. Yang keempat, menghitung jumlah kuadrat interaksi dengan rumus ini. Jumlah kuadrat interaksi dengan rumus ini ya. Jika kolom sudah ada, ini jika kolom 141 sudah ada, ini. Jika jumlah kuadrat baris sudah ada 2406 ya. Jadi yang belum ini jumlah kuadrat bagian. Jumlah kuadrat bagian. Maka karena sudah ketemu, kita harus mencari jika batnya, jumlah kuadrat bagiannya. Gimana jumlah kuadrat bagian? Ini caranya ini. Rumusnya seperti ini. Jadi X bagian 1, bagian 2, teruskan titik-titik bagian 3, bagian 4, yang gitu. Bagian 5, bagian 6, ini ada berapa? Coba kita cek ya. Ini 1, ini jumlah bagian. Total bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Baru. Jadi ini, Mbak. Jadi yang 126 masukkan ke sini dulu. 158 masukkan ke sini. 180 kita masukkan ke sini.
132 kita masukkan ke sini, 141 kita masukkan sini, 153 masukkan ke sini, dan 890 masuk ke sini. Oke. Ini kenapa 10? Kenapa sampai di sini 10? Oh, 10 jumlahnya, ini 10. Totalnya 60. Baru ini, Mbak. Jadi 126 dikodratkan bagi 10, ini hasilnya. 158 dikodratkan bagi 10 ini. Seterusnya sehingga ketemu seperti ini, 198. Jadi ini kan sudah 141 tambah 2406. Ini 198 baknya. Bilang sini. Jadi jumlah kodrat interaksi sama dengan ini kan 193,8. Ini kan JK bak, jumlah kodrat bagian. 193,8 dari sini dikurangi ini jumlahkan dulu ini. Baru ketemu 28,71. 28,71 jumlah kodrat interaksi. Langkah selanjutnya nomor 5, menghitung jumlah kodrat dalam dengan rumus. Jadi jumlah kodrat dalam sama dengan jumlah kodrat total. Ini jumlah kodrat total sudah ada, ini 3788, kurangi dalam kurung jumlah kodrat kolom, ini 141, jumlah kodrat baris sudah ada 2406, dan jumlah kodrat interaksi sama dengan 28,71. Hanya silakan Anda lakukan pengurangan ketemu 184,3. Selanjutnya langkah nomor 6, menghitung derajat kebebasan untuk DK kolom. Jadi untuk derajat kebebasan kolom sama dengan K-1. K-1. Jadi derajat kolom K sama dengan 3-1. Kenapa 3? Karena kolomnya ada 3. Jadi X1, X2, dan X3. Jadi ada 3. 3-1. Kalau 4 ya 4. 1 rumus. Kemudian derajat kebebasan baris. Barisnya tadi kan ada 2. Hanya ini. Baris, ini baris. Ada 2. Jadi makanya derajat kebebasan B sama dengan 2-1. Karena barisnya ada 2. Satunya ini rumus. Derajat kebebasan interaksi DKK kali DKB sama dengan DKK kali. Jadi derajat kebebasan interaksi sama dengan DKK kali DKB. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 ini DKK nya kan 2. DKK sama dengan 2. DKB nya sama dengan 1. Maka 2 kali 1. Kemudian DK dalam sama dengan rumus N min K kali B. N-nya sama dengan 60. K-nya tadi sama dengan 3. K-nya sama dengan 3. Kolomnya ada 3. Kemudian B-nya sama dengan 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 60 kurangi 6 sama dengan 54. Kemudian derajat kebebasan total N-1. 60 kurangi 1 sama dengan 59. Oke. Ini hanya perlu teliti. Hitungannya gampang aja. Kemudian nomor 7, menghitung min kodrat dengan cara membagikan masing-masing jumlah kodrat dengan DK-nya. Ini DK-nya udah ketemu. Jadi membagikan masing-masing jumlah kodrat dengan DK-nya. Misalkan ya, min kodrat kolom, caranya membagikan JK-nya. JK-nya jika kolom berapa? Sama dengan ini 14103. 14103. Kemudian DK-nya, DK kolom berapa tadi? DK kolom tadi ada di ini 2. Berarti 14103 bagi 2 sama dengan 70,515. Oke, sekarang. Kemudian min kodrat baris, caranya harus jumlah kodrat baris dibagi dengan DK baris. Jumlah kodrat baris kita lihat sini. 24,06. Kita ini. Kemudian DKB-nya tadi, DKB-nya ketemu 1. Jadi bagi 1. Ya, tetap berarti 24,06. Kemudian min kodrat interaksi, caranya jumlah kodrat interaksi, mana jumlah kodrat interaksi ini 28,71 dibagi DKN. DKN-nya mana tadi ini? Sama dengan 2. Berarti 28,7 bagi 2 sama dengan 14,35.
Kemudian min kodrat dalam, caranya jumlah kodrat dalam ini dal 184 dibagi DKD, DKD, DK dalam ini 54, berarti 184,3 bagi 54 sama dengan 341, sama dengan 341. Ada perbedaan ya Mbak dengan di buku. Kenapa ada perbedaan? Karena angka-angkanya tidak ada yang berbeda. Jadi kalau MK, jadi min kodrat dalam ini di buku Pak Sugiono, ketemu ini 271 ini yang beda ya Pak ya. 271,51 bagi 54 ini yang beda, maka hasilnya beda. Jadi kalau ada perbedaan nanti dengan buku Pak Sugiono, karena Pak Sugiono tadi ada kesalahan cara menjumlah yang merah-merahkan tadi itu. Jadi silakan Anda coba cek. Jadi ada perbedaan nanti sedikit dengan punya Pak Sugiono, karena di Pak Sugiono sejak awal tadi sudah saya sampaikan ada kesalahan penjumlahan. Oke, sekarang langkah penyelesaiannya memasukkan hasil perhitungan ke dalam tabel ringkasan ANOVA 2 jalan. Oke, jadi tadi udah dijelaskan derajat kebebasan ini sumber variasi antar kolom. Derajat kebebasan antar kolom. Jadi antar kolom ini coba antar kolom. Nah ini tadi antar ini kolom. Jadi caranya ini rumusnya K-1 berarti 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Ayo, derajat kebebasan kolom 3 min 1. Derajat kebebasan antar baris, jadi baris ini Mbak 2 min 1 sama dengan 1. Nah, ini baris jadi DKB B min 1. B baris min 1, barisnya ada 2. Maka di sini ketemu 2 min 1. Kemudian interaksi. Yang interaksi ini 2 kali 1, betul. DKK kali DKB. Nah, ini harus dipindah juga semua ke sini. Kemudian yang dalam 20 kurangi 6. Yang ini. Oke, ya. Ini dalam. Ini 60 kurangi 6. Kemudian yang total 60 kurangi 1. Ini total 60 kurangi 1 159. Nah, ini hanya memindahkan aja biar gampang, bahwa DK kolom, DK baris, DK interaksi, DK dalam, DK total. Kemudian jumlah kodratnya, ini yang kodrat tadi, jumlah kodratnya. Oke, kita akan mencoba memindahkan juga. Oke ya. Jumlah kodrat kolom ini. Jumlah kodrat kolom berarti ini 14103, kita pindah sini. Jumlah kodrat baris ini 2406. Jumlah kodrat interaksi 28,71 ini. Jumlah kodrat dalam 184,3. Jumlah kodrat total kan 378,33. Ya ini ya. Ya betul 378,33. Coba saudara jumlahkan ini 1 ini ke bawah, maka ketemu ini hasilnya nanti 1, 2, 3 dijumlahkan maka ketemu ini jumlahnya. Makanya dikatakan jumlah kodrat total. Padahal kita cara menghitungnya tadi kan serampangan, tapi kalau jumlah ketemu ini nanti ya. Kemudian min kodrat tadi udah kita lakukan juga. Jadi min kodratnya pertama 7515. Ini min kodrat kolom ini. Min kodrat kolom 70,515 ini. 70,515. Kita pindah sini. Kemudian min kodrat baris. Min kodrat baris ketemu 2406. 2406 ini. 2406. Kemudian min kodrat interaksi 14,35 ini. 14,35 yang dalam 341 ini. Min kodrat dalam 341. Oke, udah masuk 341 sini. Dan caranya gimana untuk menentukan F hitung? Maka ini caranya Pak. 70,51 bagi 341, baginya ke sini, bagi ke dalam semuanya. Jadi
70,51 bagi 3,41 sama 20,67. Masuk ke sini untuk kolom, jadi FH-nya F-nya 20,67. Kemudian yang baris ini 2406 bagi 341 ketemu 706. Oke. Kemudian yang interaksi ketemu ini 14,35 bagi ketemu 421. Nah, dari sini. Ini F tabelnya untuk 5% ketemu 3,17, 1% ketemu 501. Sehingga cara untuk mengambil kesimpulan, ternyata untuk kolom ya, F hitung untuk kolom, F hitung 20,67 lebih besar dari F tabel baik 5% ataupun 1%. Dengan demikian kalau lebih besar berarti ada perbedaan. HA diterima. Yang untuk baris 7,06 lebih besar dari F tabel. F tabelnya 3,17 atau 5,01. Sekali ini karena lebih besar berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Untuk interaksi berarti 4,21. Untuk derajat 5% ini 3,7 berarti lebih besar, berarti ada perbedaan. Tapi di derajat 1% ini F hitung lebih kecil. Nah, berarti derajat signifikansi 1% HO diterima, tapi signifikansi 5% HA yang diterima itu. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Kesimpulannya ini kan tidak kan ini tadi HO-nya hipotesisnya kan ada 3 tadi. Tidak terdapat perbedaan produktivitas pegawai berdasarkan alat kerja baru. Data ini merupakan data kolom yang ke bawah. Nah, ternyata dari sini HO-nya ditolak. Kenapa? F nya lebih besar dari tabel. Berarti HA diterima. Yang betul berarti ada perbedaan. Untuk hipotesis nomor 1. Kemudian hipotesis nomor 2, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja berdasarkan jenis kelamin. Data ini merupakan data baru. Ini pun HO ditolak. Berarti HA yang benar. Berarti ada perbedaan. Ada perbedaan produktivitas kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara alat kerja baru dengan jenis kelamin dalam hal produktivitas kerja. Nah, yang ini yang saya katakan signifikansi 5%, HO ditolak berarti HA diterima, sementara di 1% HO yang diterima. Inilah bukti cara-cara kerja statistik yang bisa saya jelaskan dalam tema multiple classification, ANOVA multiple classification. Demikian yang saya bisa jelaskan. Hal-hal yang kurang jelas bisa Anda tanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.